Halo semuanya, balik lagi bersama gua. Di video kali ini gua akan mencoba mereview salah satu switch mechanical keyboard yang menurut gua mantep banget, yaitu Gazoo Boba U40. Biar nggak kelamaan, kita langsung mulai aja reviewnya. Gua akan mulai dari yang basic dulu. Gazoo Boba U40 ini hadir dengan dua varian berat, ada yang 62 gram dan ada yang 68 gram. Yang gua review kali ini adalah varian yang 62 gram. Dari informasi yang gue dapat, si Gazoo Boba ini dibuat oleh Outemu. Jadi siapa bilang Outemu nggak punya line up switch premium? Nyatanya mereka memproduksi switch tactile yang luar biasa ini, meskipun dengan branding Gazoo. Nah, karena si Boba ini termasuk ke kelas entusias, makanya memiliki harga yang ya lumayan lah. Di Indonesia sendiri ada di kisaran 9-10 ribuan per satu piece-nya. Biasanya tidak ada perbedaan harga antara spring yang 62 gram ataupun yang 68 gram. Kecuali untuk yang seri Cylon Tactile kalau nggak salah sedikit lebih mahal. Untuk materialnya sendiri, si Boba U40 ini pakai material yang entah sebenarnya apa. Ini seperti racikan plastik ala mereka sendiri. Biasanya kalian bakalan nemuin istilah proprietary blend atau custom plastic mix pada materialnya U40 ini. Nah, material tersebut diaplikasikan pada ketiga part yang ada di Boba ini. Dari mulai stem, top housing, sampai ke bottom housingnya. By the way, meskipun U40 ini memiliki total travel yang mainstream, yaitu di 4 mm, tapi dia punya pole stem yang panjang. Jadi buat pengguna north facing board, sejauh pengamatan gua, dia nggak akan mentok dengan cherry profile keycaps. Karena memang stempelnya bakal keburu mentok dengan bottom housing sebelum bagian atas stemnya sejajar dengan top housing. Dalam keadaan stok atau standar, Boba U40 ini pre-lube atau udah ada lubricant dari manufakturernya. Bagian yang pre-lube yaitu di bagian leaf-nya, yang artinya bagian legs dari stemnya juga pasti kena lubricant, sedangkan pada bagian slider atau side rail-nya masih kering. Gua udah coba lubing menggunakan Kretox 205 Grade Zero pada bagian side rail dan stemnya, termasuk bagian legs-nya, tapi legs-nya ini gua mengaplikasikan dengan metode thin loop alias tipis-tipis aja. Dan untuk springnya gua back loop menggunakan Kretox GPL 105. Kemudian gue juga melakukan satu eksperimen lagi, yaitu memasang KB Defense film pada U40 yang sudah di loop dengan metode yang sama persis dengan yang barusan gua jelaskan. Nah, untuk feel-nya sendiri udah jelas, yang udah di loop itu jadi lebih smooth daripada kondisi standarnya, terutama di bagian side rail atau slider yang berasa banget jadi lebih minim scratchy daripada keadaan standarnya. Tapi berhubung gue juga coba untuk nge-loop bagian legs-nya, jadi memang tactility-nya berkurang atau menurun, tapi nggak sampai kayak linear gitu. Enggak cuy, ini masih berasa banget tactile-nya, masih ada gitu loh, tapi memang nggak segalak kayak standarnya. Jadi bisa gue bilang mirip-mirip kayak T1 atau kayak Koala ya, dari segi galaknya nih, bukan overall karakter. Karena kalau ngomongin overall karakter, T1 Koala versus U40 ini masih tetap, gue ngerasa masih tetap beda gitu loh. Meskipun si U40 udah di loop di bagian legs-nya. Soalnya si T1 sama Koala itu stemnya udah full pre-loop dari sononya. Bahkan bagian side rail-nya pun udah basah kalau di T1 atau Koala ya. Sedangkan di U40 ini slidernya kering. Terus untuk yang dikasih film dengan KB Defense film, gue ngerasa lebih beda ke sound profile-nya aja. Tapi secara overall feel-nya sih ya mirip lah gitu-gitu aja. Jadi bisa dibilang untuk looping dan filming di Boba U40 ini bukan menjadi sesuatu yang wajib. Ya, kalian mendingan eksperimen dulu, cobain 1-2 switch dan kalian putuskan lebih suka yang mana karakternya. Sejujurnya kalau untuk gue pribadi, gue lebih suka kondisi standar ya, karena standarnya tuh nampol banget tactile-nya cuy. Mau denger gimana suara tactile yang nampol? Cek di sound.
Nah, dari semua tactile switch yang pernah gue coba, Boba U40 ini jadi juara satu favorit gue. Tadinya gue suka T1, tapi pas coba Boba, gue berubah pikiran. Gue jadi lebih suka Boba daripada T1. Dia punya D-shape tactile, nggak ada pre-travel, jadi pas dipencet langsung ketemu bumpnya. Terus stem wobble-nya masih aman, housing wobble-nya aman, bahkan termasuk tight banget. Scratchy-nya aman, dan spring ping-nya juga aman. Untuk suaranya memang agak berisik karena Boba U40 ini punya tambahan T di bagian belakangnya yang artinya sengaja dibuat untuk menghasilkan efek ekstra tok. Overall gue suka sih sama feel-nya, gue juga suka sama sound profile-nya, konstruksinya juga mantap. Apalagi dia ini pakai modelan top housing yang kakinya 4. Jadi kalau mau dibongkar-bongkar gampang banget, bisa dibuka pakai pinset atau pakai switch opener Gateron MX. Menariknya lagi, Boba U40 ini memiliki desain bottom housing yang bolong, jadi RGB friendly banget cuy. Alias buat keyboard yang RGB-nya ada di PCB, cahayanya ini bakalan tembus beneran tembus. Keuntungannya bukan cuma di situ. Kalau keyboard kalian punya RGB atau LED di PCB yang menonjol, si U40 ini bakalan tetap masuk karena dia punya cutoff yang gede banget. Oh iya, si U40 ini setahu gua hanya ada varian PCB mount atau 5 pin yang kompatibel dengan macam-macam soket kayak Keil, Gateron MX, Milmax, dan Outemu only socket. Yang jelas kalau dipasang di flat mount keyboard ya kita harus clipping dulu 2 kaki plastik tambahannya. Tapi by the way, gue baru cobain mount Boba ini ke Daksa yang memang hot swap universal, bisa masuk 5 pin. Dan gue juga udah coba ke PCB-nya Mecha Sport, yang mana soketnya itu Outemu only. Yes, U40 ini bisa masuk tanpa kikir pin atau potong pin. Ini ngomongin pin tembaga ya, bukan pin plastik. Soalnya kalau 2 pin plastik tambahannya ya tetap perlu dipotong karena Outemu only socket itu flat mount alias 3 pin. Oh, by the way, kalau keyboard kalian pakai switch bawahnya itu konten, U40 ini sama aja bisa masuk kok, karena sebenarnya soketnya sama dengan Outemu only. Oke, segitu aja reviewnya, dan secara overall gue bisa sangat amat merekomendasikan si Boba U40 ini buat kalian yang lagi cari switch tactile, apalagi yang pengen ekstra tok ya, ini recommended banget cuy. Kalau dibilang mahal ya, memang lumayan lah, tapi kalau gue mikirnya gini cuy, daripada gue beli switch entry level yang harganya 4.000-5 ribuan, abis itu gue harus ngobatin lagi, karena kebanyakan yang gue temuin switch entry level itu punya penyakit masing-masing, entah itu pinging lah, wobble lah, scratchy lah, yang dimana nggak cuma duit doang yang keluar, waktu sama tenaga juga keluar, dan hasilnya itu tetap tidak sama dengan si Boba U40 dalam keadaan stok. Memang kalau dihitung-hitung switch entry level yang sudah dimodif seperti itu harganya mungkin nggak nyentuh seharga Boba kondisi stok ya, tapi tetap aja secara overall menurut gue lebih worth it ambil Boba sekalian sih, karena ini endgame lah, switch endgame tactile bagi gua sekarang. Meskipun gua belum cobain kayak Holy Panda terus Kiwi kalau nggak salah tactile ya, gua belum cobain tuh, nggak tahu apakah lebih enak dari Boba atau tidak. Tapi sejauh ini ya ini yang paling enak menurut gua. Gue saranin sih buat kalian beli testernya aja deh, nyoba-nyoba, soalnya tergantung selera juga kan. Gua nggak bisa bilang Boba ini perfect, siapa tahu menurut kalian tactile-nya malah terlalu galak ya. Jadi beli testernya aja dulu minimal 5, kayak kalau bisa 1 alpha tuh, alfabet penuhin semua ya, biar dapat experience typingnya. Soalnya kalau beli sebiji doang menurut gua agak kurang bisa menggambarkan nanti typingnya itu bakalan kayak gimana. Soalnya kalau beli satu tuh lebih ke buat nganalisa scratchy-nya, pingingnya, wobble-nya kayak gitu doang. Tapi buat experience typing itu nggak dapet cuy. Kita nggak kebayang nanti ngetik bakal kayak gimana kalau belinya satu doang sih. Itu saran dari gua aja. Segitu aja reviewnya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!